Ya, selamat sore dan salam olahraga. Senang sekali pemirsa TVRI NTT dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Diki seperti biasa dari jam 3 sore sampai terdunia olahraga. Tapi sebelum itu pemirsa saya mau mengucapkan dulu selamat untuk para atlet yang sudah memenangkan salah satu perlombaan yang terbesar di Indonesia yang juga dilakukan di NTT. Tempatnya kemarin selama 1 minggu ini apalagi di kalangan pelajar itu sangat heboh. Apalagi kalau bukan basket ya pemirsa. Selamat untuk tim putri dari Regina Pacis dan juga tim putra dari SMA Negeri 3 Kupang. Nah, omong-omong soal basket, hari ini kita akan membahas soal basket. Tentunya Diki tidak sendiri, sudah hadir bersama Diki di studio ada 2 orang narasumber yang merupakan pelatih dan juga atlet basket. Halo, selamat sore kakak dan juga bapak ya. Selamat sore, apa kabar di sore hari ini atau hari ini apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Kabar baik ya Bapak ya. Bapak baik Bapak? Kabar baik Om Diki. Aman Bapak? Aman. Oke, kalau begitu pemirsa sudah hadir bersama saya 2 narasumber. Yang pertama atlet dan juga yang kedua adalah pelatih basket. Sebelum kita sharing lebih banyak lagi tentang basket, mungkin saya persilakan kedua narasumber kita untuk bisa memperkenalkan diri dan juga kira-kira apa kesibukannya sekarang ini. Silakan, dari siapa dulu? Boleh? Ya, baik. Jadi Om Diki, selamat sore pemirsa TVRI di mana saja berada. Saya Martin Bana, di urusan olahraga bola basket saya sekretaris umum, pengurus provinsi Perbasi Nusa Tenggara Timur. Kalau di event-event, kebetulan saya juga di Timor Express, tapi kita bekerja sama dengan PT DBL Indonesia. Sejak tahun 2013 menyelenggarakan yang namanya event Developmental Basket League. Jadi itu olahraga basket pelajar terbesar di Indonesia karena ada di 30 kota di 22 provinsi di Indonesia. Dan Kota Kupang merupakan kota terakhir dari 30 kota itu, sehingga tadi malam baru selesai kita menyelesaikan final. Heboh ya Bapak tadi malam. Kita sampai. Oke, terima kasih Bapak Martin dan selanjutnya ada siapa di samping saya? Oke, jadi beta nama Adriel Geraldo Elim, biasa dipanggil atau lebih dikenal dengan panggilan Aldo. Beta ini adalah salah satu alumni dari DBL juga, tepatnya tahun 2017. Nah, pada masa itu tuh memang basket di Kota Kupang ini lagi naik-naiknya di kalangan pelajar. Nah, dengan adanya DBL kemarin nih betul-betul buat minat basket di Kupang tuh semakin lebih meningkat lagi dari tahun ke tahun. Dan beta juga salah satu pemain atau atlet NTT yang pernah ikut di ajang Prapon tahun 2018 ya. Dan puji Tuhan waktu DBL itu beta mendapat gelar pemain terbaik yang mewakili NTT di DBL Camp di Surabaya. Luar biasa. Dan Oke, memang Kaldo sekarang kesibukannya apa Kaldo kalau boleh tahu? Kalau beta sendiri baru menyelesaikan kuliah S1 tahun 2023 kemarin. Jadi sekarang masih fokus untuk jadi panitia kemarin atau ban? Kemarin sempat dimintai dari DBL untuk bantu buat konten. Supaya lebih banyak jangkauan, lebih ramai lagi. Oke, luar biasa sekali. Nah pemirsa, itu dia tadi perkenalan singkat dengan 2 narasumber kita yang hari ini akan berbagi banyak hal tentang dunia basket. Kita mulai dulu mungkin dari Bapak Martin. Ini kita akan bercerita sedikit tentang basket yang pada akhirnya bisa hadir di Kota Kupang sendiri. Bapak itu bagaimana kira-kira sampai akhirnya basket yang dari orang lain dari barat, dari Kanada kalau tidak salah, akhirnya bisa di Kupang. Itu bagaimana prosesnya Bapak? Jadi saya mungkin sedikit cerita sejarah karena ketika saya jadi sekretaris Perbasi tahun 2013, itu sebelum itu basket NTT mati suri. Mati suri, tidak ada lapangan itu di Kupang, hanya ada satu yang baik ya. Baik pun itu lantainya juga masih pecah-pecah, itu ada di Agape atau SD Hosana sekarang itu. Nah, hanya ada satu itu. Nah, kita mulai itu dengan 2013 gelar DBL. Tapi sebelum 2013 itu kita Timor Express adalah yang namanya Road to DBL. Kebetulan saya di Timor Express, sehingga kita bikin event Road to DBL itu 2 tahun itu. Tahun 2007 sampai 2009.
Nah, itu kita bikin basket pelajar, tapi kita masih jangkau pelajar dulu. Ya, animonya waktu itu cukup baik sehingga ketika DBL memutuskan untuk keluar dari Surabaya itu pertama baru 10 kota, Kupang belum termasuk. Karena saya ikut betul rapatnya untuk itu, sehingga Kupang baru dapat giliran kota ke-20 di tahun 2013. Tahun 2013. Ya, tahun 2013. Nah, dari 2013 itu sampai tahun yang tadi malam, itu hanya tidak bertanding di Kupang itu tahun 2020 dan 21. Oh, itu pas COVID juga. Karena ya, COVID, ya? jadi tidak bisa ini. Tapi ketika tahun 2020 itu mungkin event olahraga yang menerapkan protokol kesehatan ketat hanya di DBL itu. Karena kita betul-betul terapkan itu, karena penonton itu semua kita jaga jaraknya. Setiap habis satu pertandingan keluar semua penonton dan masuk lagi di partai berikut. Jadi kita sudah sistem nonton seperti di bioskop gitu. Nah, memang kalau melihat sejarah seperti itu, nah NTT ini punya sejarah basket yang baik. Kita ini pernah jadi penyumbang atlet basket untuk timnas dulu di Ganevo. Itu di Jakarta dulu. Dulu ada ketika Pak Soekarno itu bersama beberapa negara di Asia itu bentuk yang namanya Ganevo itu untuk menyaingi Olimpiade waktu itu. Untuk menyaingi Olimpiade, sehingga ada yang namanya Ganevo itu. Kita punya atlet-atlet itu luar biasa. Ada 5, saya mengingat itu sekitar 5 orang 5 itu dari NTT. Dari NTT itu memperkuat timnas. Ada Pak Solterik almarhum yang baru meninggal kemarin, Om Chorsli belum lama meninggal, mungkin belum 1 tahun. Yang masih hidup ada Pak Leonis Noni. Setiap kali ada event selalu datang walaupun sudah sangat sepuh, tapi masih ada semangat basketnya, sehingga dan kita menjadi penyumbang atlet basket nasional itu. Tapi sejak era mereka putus, baru di 2013 itu kita kembangkan, pelan-pelan kita mengembangkan dan mulai dari pelajar. Nah, seperti itu. Jadi 2013 sampai sekarang itu yang berkembang pelajar, dan kita baru pernah ikut prapon itu di zamannya Aldo itu untuk PON 2020, 2021 yang di Papua itu. Kita prapon di 2018 waktu itu. Waktu itu walaupun kita belum lolos, tapi semua yang berangkat itu 100% atlet ex-DBL. Atlet ex-DBL. Ex-DBL semua. Jadi ya itulah, saya ini jadi pengurus basket karena urus DBL sih sebenarnya. Begitu. Jadi karena Ibu Emi ketua Perbasinya, sehingga beliau juga cukup konsen untuk mengembangkan basket, sehingga nanti mulai tahun ini kita persiapkan atlet untuk lagi dalam proses perekrutan untuk persiapan prapon Aceh, untuk PON Aceh Sumut. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak ya. Bapak melihat dari track record yang sangat bagus diberikan oleh olahraga basket sendiri di Kupang atau di NTT sendiri, kira-kira ada berapa banyak atlet dan di mana mereka terpencarkah atau dalam satu mes untuk terus latih, Bapak? Jadi untuk soal atlet ini kita mulai, karena mengurus atlet ini harus ada pengurusnya. Dari di NTT ini karena tidak ada pengurus provinsi sebelum 2013, hanya ada di provinsi. Maka ketika 2013 itu ke sekarang, kita berusaha untuk membentuk pengurus-pengurus cabang di kabupaten. Jadi ada di Kota Kupang, ada di Belu, ada di TTU. Oke, jadi sudah ada hampir ya sekitar 8 kabupaten kota sudah ada pengurusnya. Dan aktif semua. Jadi sudah ada pengurus, dan kita bikin kegiatan pertandingan atau ada kejuaraan-kejuaraan mereka atau yang dibuat oleh klub atau organisasi, dalam hal ini Perbasi, mereka selalu ikut terlibat. Karena kita kan selain 5 lawan 5 ada yang namanya 3 lawan 3. Jadi itu. Nah, di DBL sendiri itu selain pelajar-pelajar di Kota Kupang, SMA, SMK, yang jauh itu dari Regina Pacis Bajawa itu tidak pernah absen. Dari Maumere, Frateran Maumere juga sudah pernah ikut. Kemarin ini Frateran Dao sama Suredikara siap daftar, tapi karena kendala di perjalanan, karena cuaca tidak baik sehingga memang tidak bisa hadir. Seperti itu. Jadi basket sudah. Nah, pengurus yang paling baru adalah Alor. Jadi atlet sudah mulai menyebar. Jadi kita berharap ke depan basket NTT bisa kembali bangkit, bisa menyumbang ya
Aldo ini misalnya gitu, waktu jadi Chambers di Surabaya itu, dari mereka yang terbaik di Kupang, di kota-kota itu direkrut ke Surabaya. Dilatih oleh pelatih-pelatih dari NBA, atau pelatih-pelatih timnas di Australia misalnya. Mereka dilatih bagaimana itu, nanti Aldo cerita, Aldo yang merasakan soalnya. Tapi saya mengamati saja, dia ini sampai 50 besar. 50 besar se-Indonesia. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Kita langsung saja ke Aldo. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bapak Martin bahwa memang ini adalah salah satu atlet terpilih, alumni DBL juga, dan akhirnya dipilih untuk ke Surabaya waktu itu ya. Oke, sebelum kita cerita tentang 50 besar tadi, boleh Aldo kasih tahu kita kenapa basket? Kan ada cabang olahraga lain, kenapa basket? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Beta dulu waktu SD, di mana BEM kawan semua tuh bermain hanya futsal dan futsal. Oke. Terus B pernah ikut coba futsal, tapi B bukan di situ gitu. Makanya beta sonde bisa bermain lah istilahnya waktu zaman itu. Terus ketika naik SMP, itu B pun sekolah salah satu sekolah yang ada fasilitas basket. Nah, awalnya B mulai coba-coba, dan seiring berjalannya waktu beta rasa kayaknya ini beta punya. Kapan akhirnya Aldo berpikir kalau harus serius di basket? Titik apa pada saat kapan? Waktu itu, jadi waktu tahun 2016 ya kalau sampai salah itu, 2016 tuh DBL tuh ada eksebisi untuk SMP. Waktu SMP. Oh, jadi DBL ini bukan saja untuk SMA SMP juga? Iya, jadi sebenarnya kalau yang sudah kayak di Surabaya yang sudah DBL-nya sudah besar itu ada JRBL namanya. JRBL itu untuk SMP Junior Basketball Development League. Tapi karena di Kupang masih kurang peminat, jadi cuma yang SMA. Tapi waktu 2016 itu ada eksebisi untuk SMP. Nah, yang waktu itu ikut SMP Lentera dengan SMP 5. Nah, itu beta salah satu yang ikut eksebisi itu. Nah, ketika beta ikut eksebisi itu, kayak di situ beta lihat kayak ternyata kalau main basket tuh terus kayak di level yang ada orang nonton, terus dengan suasana yang seru tuh itu. Berasa B harus serius di sini sih, gitu. Karena itu cukup menyenangkan dan membanggakan waktu itu. Oke, boleh cerita sedikit lagi bagaimana akhirnya proses bisa sampai Aldo terpilih sampai 50 besar tadi dari DBL, bagaimana sehingga bisa sampai 50 besar tadi, boleh diceritakan sedikit. Oke, jadi beta mau cerita perjalanan dari awal ikut DBL tuh tahun 2000. Oh maaf, yang eksebisi itu 2015. Pertama kali beta ikut DBL itu tahun 2016. Itu beta masih kelas 1. Kelas 1 SMA. Nah, itu beta yang sebelumnya pernah ikut eksebisi yang SMP. Di saat itu beta optimis bisa menang atau bisa ya menghasilkan prestasi lah di tahun pertama. Tapi ternyata beta punya usaha dan proses itu mungkin belum cukup pada tahun itu. Beta langsung kalah di pertandingan pertama. Itu masih pertandingan penyisihan melawan SMA 2 Kupang. Nah, waktu kalah tuh, mungkin B cerita sedikit ya. Itu B menangis di lapangan. Dan dia sampai diliput media, masuk koran, dan kayak, ya karena beta sudah terlalu berharap waktu itu. Tapi setelah itu kekalahan, B jadi lebih semangat lah ya. Beta target next DBL, next DBL beta harus menang. Nah, akhirnya selama setahun lebih, beta dan tim kotong latihan, kerja keras, pokoknya mempersiapkan diri. Akhirnya tahun 2017 ketika DBL selanjutnya, puji Tuhan beta dan tim itu berhasil mendapat gelar juara DBL 2017. Luar biasa. Dan bonusnya lagi, beta dipilih menjadi Most Valuable Player atau pemain terbaik yang diberangkatkan di camp di Surabaya. Itu yang tadi 50 besar 50 besar itu. Nah, sekitar 500 atlet. Iya, 500 atlet lah. Se-Indonesia. Terus waktu di sana dari itu Kupang ada berapa orang yang dipilih? 4. Ada 4. Terus waktu sampai di camp sana, jujur itu B sempat minder karena yang pertama tuh kalau kotong di NTT tuh untuk olahraga basket masih dipandang sebelah mata. Masih dipandang sebelah mata baik dari fisik, dari fasilitas, dan juga dari kayak tenaga pelatih dan juga event-event tuh masih kurang di sini. Sedangkan mereka di sana tuh dari SD bahkan tuh sudah dikasih pertandingan dengan latihan yang keras, fasilitas yang bagus. Jadi memang waktu di sana
B sempat minder. Tapi B mulai tanamkan dalam B pun diri tuh, kotong ini semua sama. Kalau mau berjuang pasti bisa. Akhirnya dari hari pertama beta di camp sana dong seleksi dengan berbagai latihan, beta kasih yang terbaik. Dan pada pengumuman 50 besar, itu sebelum dari Kupang ke sana itu berapa besar dulu? jadi waktu itu jadi begini, dia setiap kota itu diambil ada yang namanya first team. First team itu ada yang 2 atlet putra putri sama 2 pelatih. Itu yang terbaik. Tapi ada yang lebih banyak. Itu misalnya ada yang 1 tim di bawah. Jadi dari 30 kota itu kalau kita kalikan jumlah atlet itu ada bisa sampai 500 atlet. Itu mereka itu berjuang untuk merebut 12 tiket putra dan 12 tiket putri ke Amerika. Seperti itu. Tapi Aldo masuk 50 besar 50 ya. Luar biasa, dari 400 orang 50 itu sudah luar biasa. Oke, boleh lanjut. Jadi dia punya seleksi itu pertama dari yang tadi 400-an itu ke 50 dulu. Setelah ke 50, 24 baru yang disebutnya tuh All Star. All Star itu yang 12 terbaik. Nah, jadi beta hanya sampai di tahap 50 besar. Nah, beta mau cerita kenapa B cuma berhenti di tahap 50 besar. Oke, tahan dulu ya. Pemirsa, kita tahan dulu karena kita harus jeda sejenak. Masih ada cerita dari Aldo dan juga Bapak Martin tentang basket. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sporty TVRI NTT. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sporty TVRI NTT. Dan sebelum kita masuk lagi dan kita sharing banyak hal tentang basket, ada informasi dari Ikatan Pancasilat Indonesia atau IPSI Flores Timur yang menggelar seleksi atlet silat menuju pelaksanaan Kejurda Prapon Zona 3 Flores Lembata dan Alor yang akan diselenggarakan di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur nanti pada tanggal 19 hingga 22 Maret 2023 mendatang. Ketua IPSI Flores Timur Idris Lewar menjelaskan kegiatan dilaksanakan ini sebagai ajang mempersiapkan wakil Flores Timur dalam ajang Kejurda Prapon yang nantinya akan digelar di Kota Larantuka. Seleksi ini diikuti 50 peserta dari 3 perguruan silat se-Flores Timur. Dirinya pun mengakui ajang seleksi ini memang dilakukan dengan keterbatasan baik dari kesiapan wasit hingga sarana dan prasarana penunjang lainnya. Namun IPSI Flotim tetap optimis dalam tahapan seleksi atlet maupun persiapan sebagai tuan rumah telah disiapkan secara baik dengan membangun komunikasi lintas cabang IPSI Sederatan Flores demi terselenggaranya kegiatan Kejurda Prapon nanti. Pasti IPSI Flores Timur punya keyakinan kuat untuk bisa mengikuti pelaksanaan Kejurda 3 IPSI dengan segala kekurangan tentu saja. Tapi kami meyakini bahwa kami bisa untuk melaksanakan. Ya, dari sisi kesiapan atlet kami siap. Hari ini kita tahap seleksi dan 2 hari ke depan tentu kita sampaikan siapa atlet yang mewakili Flores Timur. Selanjutnya menjalani pemusatan latihan. Target kelas yang akan dikirim ke dari kelas tanding untuk putra lengkap, kelas tanding putri sebagian memang kita tidak punya atlet di sini. Bergu putra ada, bergu putri ada. Sementara itu pelatih PSHT Yohanes Paliama menuturkan PSHT sebagai salah satu perguruan silat di Indonesia cabang Flotim dalam ajang Kejurda Prapon Zona 3 Flores Lembata dan Alor mengirim 10 atlet dalam seleksi ini dengan target semua atletnya masuk dan dikirim sebagai duta atlet Flores Timur. Dirinya pun mengakui dalam tahapan seleksi yang digelar IPSI Flotim pertandingannya kurang memenuhi standar di mana tidak ada fasilitas pendukung yang sesuai standar seperti ruangan timbangan serta body prefector yang sangat terbatas. Hanya saja seperti kita lihat tadi pertandingannya mungkin sempat kita adakan protes karena ada beberapa aturan yang memang kita tidak bisa pastikan aturan yang kita pakai yang mana. Kemudian dari mulai dari tahapan-tahapan seleksinya seperti seharusnya ditimbang dulu, kemudian atlet-atlet apa saja yang disiapkan itu sepertinya tidak jelas, sehingga walaupun kita agak kecewa tapi ya namanya kita mau bertanding ya kita siap. Menjelang Kejurda Prapon Zoa 3 Flores Lembata Alor yang akan terjadi di Larantuka, Ketua IPSI Flores Timur pun berharap dalam tahapan seleksi ini tentunya IPSI Flotim akan menjaring atlet untuk menjadi duta atlet silat Flores Timur yang akan berlaga di kejuaraan nanti. Lewat seleksi ini diharapkan atlet-atlet silat terbaik nantinya bisa mewakili Flores Timur dan memberikan hasil positif dan mengembangkan daerah. Dari Flores Timur, Patmalorang, TVRI NTT melaporkan. Iya, pemirsa itu dia tadi informasi tentang IPSI dari Flores Timur dan kita kembali lagi di studio. Sudah ada bersama saya 2 narasumber yang tadi sudah bercerita banyak tentang dunia basket dan tadi kita sempat jeda dengan Aldo ya yang ingin menceritakan, yang sedang menggebu-gebu menceritakan tentang basket tadi. Boleh dilanjutkan ceritanya? Oke, jadi tadi sampai di seleksi itu ya, sampai 50 besar. Ya. Nah, waktu seleksi pertama itu yang diseleksi itu adalah individual skill dari pemain-pemain ya, waktu masih 200-an orang itu. Nah, ketika masuk sudah 50 besar ke 24. Nah, itu yang diseleksinya itu adalah basketball IQ-nya. Jadi lebih ke bagaimana main secara ya, bukan main sistem. Jadi dari pola, motion dan lain-lain. Nah, itu jujur itu yang masih kurang kita tanamkan atau kembangkan di basket di NTT. Sehingga itu jadi evaluasi yang sangat penting untuk dikembangkan ke depannya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ke Bapak Martin. Bapak, kita melihat bahwa memang tadi Bapak juga sudah sempat menjelaskan bahwa
track record dunia basket di Kota Kupang di NTT sendiri sangat luar biasa Bapak. Kira-kira Bapak untuk menjangkau para atlet yang nantinya akan bermain ataupun sekarang sedang menjangkau atlet yang sedang bermain, kira-kira apa hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang atlet basket gitu Bapak? Ya, baik. Jadi memang kita mengembangkan basket di Nusa Tenggara Timur itu ya yang kita bangun awal ini kan kita ini untuk mempersiapkan jangka panjang. Yang kita bangun itu mulai dari pelajar. Nah, kita bersyukur di NTT ini juga sudah mulai ada akademi basket yang dari mulai usia dini. Nah, kita di Perbasi juga beberapa kali melakukan coaching klinik untuk mempersiapkan atlet-atlet kelompok usia, karena di basket di program Perbasi sendiri secara nasional itu kejurnasnya itu dilakukan kelompok umur, KU 14, 16, 17, 18 dan seterusnya, hingga memang dari pengembangan kelompok umur itu kita bisa lihat secara nasional di SEA Games kemarin untuk pertama kali ya basket Indonesia raih emas. Nah, itu memang pengembangannya. Jadi kita di daerah diminta untuk menyesuaikan program nasional dengan menggelar kejuaraan-kejuaraan daerah. Program-program seperti apa, Bapak? Ya, program kejuaraan daerah itu kan kita wajib menggelar kejuaraan daerah misalnya. Nah, untuk menggelar kejuaraan daerah itu di kabupaten kota yang ada pengurusnya, wajib juga menggelar kejuaraan kabupaten atau kota. Nah, itu pesertanya mana? Klub-klub yang ada di kita di NTT. Pendataan klub juga masih terbatas, sehingga klub yang lebih banyak ya ada di Kota Kupang. Kalau di daerah masih satu bahkan. Nah, memang ini perlu kerja keras karena mempersiapkan atlet itu untuk apalagi kita NTT akan tuan rumah PON di 2028, sehingga memang yang kita persiapkan ya di bawah adik-adiknya Aldo ini, sehingga memang nah kita di satu sisi kita terkendala sarana prasarana, sarpras kita kan masih terbatas, sangat terbatas. Di Kupang ini beruntung karena ada DBL, sehingga DBL secara tidak langsung menjadi ajang untuk memotivasi sekolah-sekolah yang tadinya sekolah-sekolah tidak ada lapangan kembali punya lapangan. Di situ ada walaupun ringnya belum standar, tapi sudah mulai ada lapangan-lapangan. SMA 3 punya lapangan yang kebetulan di tetangga dengan TVRI ini. Dulu itu tidak ada lapangan, tapi ketika dia juara DBL pertama 2013 langsung SMA 1 juga sekarang sudah SMA 1 juga sudah ada lapangannya. Giovanni di kompleks sekolah itu sudah ada lapangan. SMA 5 lapangan yang hanya ini sudah ada ring dan lain-lain, lapangan sudah jadi bagus karena sudah bisa dipaketkan dengan futsal di situ. Di Lentera, SMA Lentera, lapangan basketnya bagus, bahkan dari SD-nya. Nah, ini memang baik untuk masa depan basket. Kita optimis bahwa basket NTT akan berkembang baik ke depan. Nah, memang kita terus terang mengirim atlet ke kejurnas masih jarang, karena yang Aldo alami sendiri itu tadi seperti skill itu fundamental basket itu yang memang perlu ditanamkan betul, karena nah kita kemarin itu baru kirim satu pelatih ke ikut FIBA kursus pelatih FIBA level 1. Nah, itu selama 6 hari di Surabaya di Bogor bulan kemarin. Jadi dia ini kembali punya tugas untuk menyeleksi atlet-atlet yang akan kita persiapkan di Prapon. Nah, di Prapon kita kan nanti bulan September. Jadi mulai sekarang yang jadikan patokan untuk seleksi atlet itu adalah yang event DBL, kejuaraan yang terakhir bulan Desember dan Porprov kemarin bulan November. Jadi 3 itu yang kita pakai patokan untuk menyeleksi atlet. Oke, menarik Bapak. Jadi itu tadi adalah patokan yang dipakai. Selain itu apakah ada seleksi fisik atau apa Bapak untuk mendapatkan atlet itu untuk bertanding nanti? Kebetulan saya ikut beberapa kali rapat KONI. Jadi para pengurus KONI, pengurus cabur itu yang akan menyiapkan atlet ke Prapon, itu sudah diminta menyiapkan program pelatihannya. Karena itu kita di basket tahap pertama yang kita lakukan adalah proses seleksi dulu. Nanti ranah untuk
mempersiapkan atlet, programnya seperti apa itu sudah menjadi ranahnya pelatih. Sehingga memang kita seleksi dulu, nanti baru tim pelatih ini menentukan porsi latihannya 1 minggu atau 1 hari dia harus berapa kali latihan, sampai pada puncak dia nanti di bulan September itu untuk tahap pertandingan seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Nah, pemirsa, kita kembali lagi ke Aldo yang merupakan pemain basket atau bisa dikatakan atlet basket ya Aldo. Kita akan mengenal sedikit lagi tentang basket. Mungkin bisa kasih tahu untuk pemirsa dan juga saya tentunya dunia basket itu seperti apa. Mungkin bisa kasih tahu kita adakah posisi-posisi, kita kan tahu bersama bahwa semua cabang olahraga punya posisinya masing-masing. Kalau di basket sendiri kira-kira seperti apa? Silakan. Oke, jadi di basket itu ada 3 posisi utama. Yang pertama itu adalah guard, forward, sama center. Itu tugas masing-masingnya apa? Oke, beta jelaskan ya. Kalau guard itu ada 2. Yang pertama point guard, yang kedua adalah shooting guard. Kalau point guard itu biasanya itu dia tuh orang paling pendek di tim, dan dia punya tugas itu adalah mengatur jalannya permainan, mengatur jalannya pola. Kalau yang kedua shooting guard, namanya saja shooting guard. Dia tuh yang bertugas untuk paling banyak mendapat kesempatan untuk nge-shoot bola, menembak bola. Terus yang forward ini biasanya adalah garda terdepan penyerangan. Nah itu biasa dia ada yang namanya small forward. Nah small forward ini dia biasa menyerang dari luar garis 3 point. Sedangkan yang kedua adalah power forward. Nah itu dia biasa cenderung badannya lebih besar dan lebih cenderung main di dalam. Nah yang terakhir ini adalah center. Centernya adalah pemain paling tinggi dalam tim. Nah tugasnya itu dia berada di under basket dia biasanya. Pasti Aldo di center kan? Betul. Oke, lanjut. Yaitu dia harus menjadi pemain paling tinggi dan paling kuat. Jadi tugas seorang center itu dia menjadi poros dalam menyerang. Jadi dia biasanya berada di bawah ring. Tidak hanya menyerang tapi dia juga menjadi kunci pertahanan karena dia paling tinggi. Tangannya paling panjang, jadi dia untuk menghalau lawan dari mencetak poin. Seperti itu ya. Aldo, dari 3 posisi tadi kira-kira posisi paling menurut Aldo ya, posisi paling berat dari ketiga itu apa? Posisi paling berat dari ketiga itu menurut beta tuh point guard. Point guard. Kenapa? Karena kalau pola sonde jalan atau passing sonde jalan, berarti permainan sudah. Permainan itu tim akan mati. Nah, menarik sekali. Nah, untuk mendapatkan posisi itu, apakah dipilih oleh pelatih atau atlet sendiri yang memilih? Oke, kalau untuk mendapatkan posisi itu biasanya nanti akan terlihat. Jadi biasanya kan selama berlatih, pelatih melihat. Nanti akan ada terlihat, oh pemain ini cenderung dia bagusnya di passing, dia bagusnya di dribble, punya visi yang bagus. Nah, itu yang akan menentukan, oh ini posisi ini posisi ini. Oke, luar biasa sekali. Nah, itu dia tadi posisi-posisi. Nah, kira-kira adakah aturan-aturan yang membatasi untuk seseorang bermain basket? Mungkin nanti Bapak menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Aldo. Silakan. Oke, kalau aturan yang membatasi seorang bermain basket itu sebenarnya tidak ada. Dulu mungkin mindset lama orang pendek bisa bermain basket. Tapi padahal zaman sekarang tuh malah banyak pemain-pemain yang memiliki tinggi yang tidak seberapa tinggi, tapi mempunyai skill dan kecepatan yang buat mereka lebih dari pemain-pemain yang memiliki tinggi yang lebih dari mereka. Jadi kalau untuk aturan yang membatasi orang boleh bermain basket atau tidak ada. Bapak mungkin bisa menambahkan? Jadi begini yang disampaikan oleh Aldo soal postur itu, memang kalau bermain basket itu orang selalu mencari postur. Ya, lebih tinggi lebih bagus. Tapi kita kan tidak bisa melihat Indonesia, kita di Indonesia ini kan rata-rata. Sehingga memang, tapi walaupun rata-rata ada keunggulan-keunggulannya. Ya, salah satu pemain timnas itu kan dia juga bagus itu, tapi tidak terlalu tinggi. Ya Aldo kan masih lebih tinggi, ya gitu. Tapi tadi yang Aldo bilang, yang penting dia punya power. Bisa menjadi kalau di sepak bola istilahnya pengatur serangan dan lain-lain itu dia menjadi motor untuk teman-teman yang seperti center, ya kan? Ya, center itu berat juga, dia ada di bawah ring dan dia menjadi sasaran sebenarnya. Tapi dia juga harus kuat betul, bagaimana merebut bola di udara, rebound dan lain-lain sebetulnya. Jadi
memang ya Aldo ini terpilih jadi pemain terbaik DBL 2017 itu karena kelebihan dia itu di rebound tadi, kelebihan itu deh. Itu yang membuat poin dia lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Seperti itu. Jadi ya waktu itu saya juga berharap Aldo ini bisa jadi pemain yang terpilih dari 12 terbaik untuk Indonesia. Tapi ya memang Aldo sendiri yang menjalani, merasakan dan juga sudah mengakui mengakui bahwa 50 besar itu sudah Aldo pencapaian yang sampai sangat luar biasa. Bagi kita membanggakan. Walaupun kita pembinaannya masih dengan tadi saya bilang terbatas sarana dan lain-lain. Event juga jarang karena mau bermain basket ini butuh biaya yang ini. Bola yang standar saja itu paling murah 900.000 satu buah bola. Nah ini kan mau beli bola. Jadi ya kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi kita di Nusa Tenggara Timur. Seperti itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak dan pemirsa, itu dia tadi sedikit cerita dan sharing kita tentang bola basket, dan kita masih akan berlanjut di segmen berikutnya. Untuk itu tetap jangan kemana-mana, tetap di Sporty TVRI NTT. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Sporty TVRI NTT dan kita sudah sharing banyak hal tentang basket dan tentunya dengan dua narasumber saya yaitu Bapak Marten dan juga Aldo ya. Terima kasih masih setia di sini. Dan pemirsa, itu dia tadi kita sudah sedikit banyak ya bercerita atau sharing tentang dunia basket dan tadi juga Bapak Marten dan juga Aldo sudah menjelaskan bagaimana akhirnya mereka terjun di dunia basket dan tadi posisinya dalam dunia basket. Nah, kalau tadi saya bilang Aldo sendiri merupakan posisi center ya di basket itu sendiri. Nah pemirsa, sebelum kita melihat atraksi ya atau adegan dari Kak Aldo untuk memberikan teknik-teknik dasar tentang dunia basket, mungkin kita balik lagi ke Bapak Marten terkait dengan apa yang terjadi di dunia basket akhir-akhir ini. Tadi juga kita sudah membahas sedikit singgung tentang prapon. Nah Bapak kira-kira bagaimana persiapan prapon sejauh ini? Ya. Baik, jadi untuk NTT sendiri kita akan ikut prapon. Kita sudah mempersiapkan beberapa administrasi untuk ini karena regulasinya sudah kita terima dan tahapan pendaftaran sekarang berproses. Tanggal 1 sampai 15 itu untuk pengajuan mendaftarkan sebagai bagian dari peserta. 16 sampai 31 Maret itu mengirim long list 24 nama. Pemain 12 cewek 12 cowok putra. Nah 24 nama ini merupakan hasil seleksi nanti. Jadi kita akan berproses dari seleksi. Dari seleksi dulu baru kita kirim 24 nama. Nah 24 nama itu nanti akan itu menjadi patokan buat kita untuk menentukan apakah nama-nama ini 24 nama 24 cowok 24 cewek. Dari 24 itu akan dikerucutkan 12. Jadi 12 tergantung kita mau bawa 10 atau bawa 12 itu tergantung karena menyesuaikan anggaran juga. Sehingga karena ini untuk yang 5 lawan 5 itu kan di basket ada 2 nomor pertandingan, 5 lawan 5 dan 3 lawan 3 atau 3x3 namanya. Nah 5 on 5 itu nanti di Denpasar Bali bulan September, terus 3x3 di Jogja bulan Oktober. Nah, seperti itu. Jadi kita akan seleksi ya, kita juga berusaha untuk mengirim atlet-atlet terbaik dari beberapa kejuaraan yang sudah ada. Kita sudah pemantauan sudah ada, tinggal memanggil dan sekarang ini tahap pemanggilan. Untuk dalam bulan ini kita bisa seleksi untuk mendapatkan 24 nama. Mudah-mudahan tanggal 31 Maret kita sudah bisa dapat 12 nama yang akan kita kirim ke panitia di pengurus pusat seperti itu. Dan ada juga batasan usia ya. Kalau yang 3x3 itu kelahiran 1 Januari 2001. Kalau yang 5 on 5, yang 5 lawan 5 itu 1 Januari 2002. Jadi kita bersyukur karena kita bisa bersaing di sana. Karena kemungkinan tidak ada pemain-pemain profesional yang turun karena batasan usia tadi. Tapi ya rata-rata ex-DBL banyak juga yang di provinsi-provinsi. Jadi mudah-mudahan tahun ini kita bisa berusaha untuk bisa lolos PON. Iya. Terima kasih Bapak. Itu dia tadi dari Bapak Marten dan Bapak mungkin yang terakhir dari kita sebelum kita melihat atraksi dari Kak Aldo, mungkin bisa kasih kita sedikit tentang harapan kira-kira kedepannya basket di Kupang bahkan NTT seperti apa? Baik, jadi yang pertama itu kepengurusan provinsi ini akan musyawarah provinsi nanti memilih pengurus baru untuk ini bulan Maret juga kita persiapkan dan diharapkan pengurus baru itu juga bisa melanjutkan mungkin kerja-kerja yang sudah dibikin oleh pengurus lama untuk membuat dia jadi lebih baik basket NTT ke depan karena ada atlet kalau tidak diurus oleh pengurus kan pasti juga atlet akan cari jalannya sendiri. Nah, memang karena itu kita bersyukur sudah banyak lahir atlet-atlet pelajar. Nah, memang ada terputus di SMA ini. Karena kita berharap dari SMP ada event untuk SMP, lalu ke SMA, SMA ada perguruan tinggi. Sehingga tidak putus lalu setelah perguruan tinggi mungkin ada klub dan lain-lain. Nah,
kalau dia berkesinambungan seperti ini, saya pastikan yakin dan dengan keyakinan suatu saat NTT bisa berbicara di level nasional. Amin ya Bapak Gitu. ya. Oke. Seperti itu ya. Memang kita keterbatasan. Ya kadang-kadang kan orang bilang kenapa harus berpatokan pada anggaran. Tapi kalau mau main bola harus itu. Oke. Harus anggaran juga harus berbicara soalnya. Gitu. Ya, terima kasih Bapak. Dan dari Aldo sendiri sebelum buat atraksinya, boleh kasih harapannya untuk bola basket di Kupang bahkan di NTT. Silakan. Jadi Beta Pung harapan tuh ya itu semoga lebih banyak bibit-bibit baru yang berkembang dan Beta harap ya lebih dini lebih baik. Jadi lebih mudah mulainya akan lebih jauh perkembangannya nanti. Dan Beta juga harap untuk pengurus semoga bisa menjadi lebih baik, lebih memperhatikan atlet-atlet dan lebih banyak kompetisi karena pemain terbentuk dari kompetisi. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua pada sore hari ini. Dan pemirsa, itu dia tadi kita sudah banyak sharing tentang bola basket. Terima kasih juga buat pemirsa yang sudah setia dari jam 3 tadi bahkan sampai sekarang ini. Dan tentunya kita berharap semua informasi yang kita kasih dapat bermanfaat. Dan jangan lupa terus saksikan Sporty TVRI NTT setiap hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 4 sore. Dan terima kasih, saya Diki Balo pamit dan juga ada Bapak Martin dan juga Aldo di sini pamit. Dan untuk yang terakhir kita akan melihat atraksi ya dari Kakak Aldo bermain bola basket. Silakan. Ini bolanya. Ini sambil omong boleh, sambil jelaskan. Boleh, silakan. Oke, jadi teknik bola basket itu ada 3 dasarnya. Teknik bola basket ada 3 dasarnya. Itu yang pertama, yang pasti dribbling. Dribbling itu membawa bola, ini bisa. Oke, nah ini dribbling. Nah dribbling ini itu fungsinya untuk kita berpindah tempat. Nah seperti itu. Yang kedua adalah passing. Passing ini mungkin beda dengan Pak Martin ya. Passing ini mengoper. Jadi kita mengoper bola ke teman. Nah untuk teknik passing sendiri itu kuncinya adalah tangannya harus lurus seperti ini. Nah jempol ke bawah, tangan lurus. Nah untuk terimanya bentuk huruf W. Nah seperti itu. Terus teknik selanjutnya yang terakhir itu adalah shooting. Nah shooting ini yang paling penting karena shooting ini ya kita mencetak poin ke dalam ring. Nah untuk shooting sendiri itu jelaskan sedikit fundamentalnya. Pertama dari kaki, kuda-kuda. Kuda-kuda buka selebar bahu, terus bola di depan dada dengan posisi tangan seperti ini. Nah setelah bola sudah depan dada, kuda-kuda sudah siap, mata menuju ke ring. Nah jika sudah seperti ini, kita langsung ambil ancang-ancang, kita stay low, kemudian tembak. Nah untuk menembak bola, kalau tangan kita dominan kanan, maka yang menembak itu hanya tangan kanan. Tangan kiri tidak boleh ikut mendorong. Tangan kiri hanya dia menjaga supaya bola tetap lurus. Jadi seperti ini. Nah tangan kirinya tidak ikut mendorong. Nah untuk tangan kanan, akhiran gerakan harus berbentuk seperti leher angsa. Jadi jangan dia dorong begini, tapi harus seperti ini. Siku lurus, pergelangan tangan lemas namun berisi power untuk mendorong bola. Seperti ini. Oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan buat kita semua pada sore hari ini. Dan akhir kata saya Diki Balo, ada Aldo dan juga Bapak Martin. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.